Materi yang ingin saya sampaikan adalah sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Sekali lagi, ini adalah memberi batasan bagi kita bahwa sistematika penulisan ini hanya berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Berbeda misalnya dengan penulisan opini, penulisan esai, termasuk penulisan berita yang biasa muncul di berbagai media, majalah, surat kabar, dan seterusnya. Nah, sebelum saya masuk, saya pengen bertanya dulu kepada saudara-saudara, barangkali ada yang bisa membantu saya, yang bisa jawab atau bisa memberikan perspektif. Nanti saya kasih hadiah. Nanti hadiahnya saya titip ke panitia, saudara bisa ambil nanti. Lebih dulu mana kira-kira judul atau isi? Lebih dulu judul, Pak. Lebih dulu judul. Apa alasannya? Karena bagaimana kita mau tahu tentang isi yang akan ditulis, sedangkan judul saja. Oke, sebelum mengetahui isi, maka judul dulu ditulis, baru kemudian bisa menguraikan isi. Siapa tadi yang menjawab itu? Itu mengangkat dari kasus yang akan kita buat untuk judul. Iya, siapa tadi yang jawab ini? Rela, Pak. Oh, Rela. Rela bukan kayak judul lagi itu Rela. Ada yang lain? Selain Rela? Karena ini diskusi dan tanya jawab, bagi saya tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Semua punya perspektif. Ada yang lain? Saudara-saudara? Saya persilahkan untuk berbicara. Tadi Rela memulai perbincangan dengan perspektifnya bahwa judul lebih didahulukan daripada isi, karena judul nanti akan diurai dan menggambarkan isinya gitu. Jadi perlu ada judul, kemudian ditulis isinya sebagai penjabaran dan penjelasan dari judul. Kira-kira begitu ya. Ada yang lain atau ada yang berpendapat yang sama dengan justifikasi yang mungkin berbeda? Silakan. Ini sudah semester 7 nih. Bukan semester 1. Saya tahu kelas ini dulu semester 1 sangat ramai kalau diskusi di kelas gitu. Atau sudah pada tidur, hanya Zoom-nya saja yang dinyalakan, orangnya sedang tidur. Ini tidak diskusi pada benar salah ya, tapi saya ingin meminta perspektif saudara-saudara. Kalau saudara-saudara kira-kira dalam diskusi awal yang sangat simpel ini tidak memiliki perspektif, menurut saya saudara tidak memiliki minat untuk melanjutkan diskusi ini dan saya tidak perlu menyampaikannya gitu. Karena apa namanya tadi juga sudah cukup materi yang disampaikan Pak Ato. Saya hanya dari sisi sistematika penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan standar penulisan yang berlaku, baik itu untuk apa namanya skripsi, tesis, disertasi maupun untuk penerbitan di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Monggo kalau masih ada yang mau bicara. Ya, Silakan Yudi. kalau menurut saya sih itu apa yang dikatakan adalah sebenarnya sudah bisa dikatakan benar. Akan tetapi kalau mendengar dari penjelasan Pak Ato yang tadi, itu yang bisa menjadi judul itu kan kita harus mengetahui tentang permasalahan dulu, Pak, sebelum membuat judul. Nah, maka dari pertanyaan Bapak, saya mengambil isi dulu, soalnya itu kan permasalahan termasuk dari isi, Pak. Ketika isi sudah diketahui, dalam artian permasalahan sudah diketahui, sudah menemukan permasalahan, maka barulah kita untuk membuat judul. Mungkin seperti itu dari saya. Oke, terima kasih Yondi. Jadi kira-kira isinya dulu kita buat, baru kita bisa kasih judul gitu ya. Jadi barangnya dulu ada, baru kita kasih mereknya gitu atau apa namanya ya. Kalau dia barang maka merek lah gitu.
Jadi perlu ada dulu misalnya apa namanya, ada kentangnya atau ada singkongnya, ada apa namanya, ada garamnya, ada mungkin apa namanya, campuran-campuran bahannya, tepungnya, bahkan kemudian digoreng dulu matang gitu, baru bisa kita kasih nama kurkit gitu misalnya ya. Itu menurut Yondi. Oke, dua perspektif menurut saya bagus. Tolong dicatat panitia. Andri mungkin yang menjadi operator penerima hadiah atau door prize. Kalau door-nya sudah ada di apa namanya di ruang dosen, tinggal prize-nya. Jadi nanti bisa diperoleh besok, bisa diambil di ruang dosen. Saya sekitar jam 12:30 besok ada di ruang dosen. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih Pak Dayat. Ya, sudah. Terima kasih. Saya lanjutkan ya. Ini adalah cara kita memulai materi pada kesempatan ini. Ini saya pindah-pindah di gambarnya biar nggak ketutup tulisan yang saya bikin. Oke. Nggak apa-apa nanti kalau kering. Saya menulisnya dalam bentuk tulisan rumus-rumus saja. Jadi ini adalah sebetulnya tip dan trik bagi kita, baik para pemula maupun mereka yang sudah berada pada level advance di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Ini tidak boleh ditinggalkan dan ini adalah syarat untuk menjadi penulis karya tulis ilmiah. Pertama adalah menulis itu berarti membaca. Orang Arab bilang faqidus syai' la yu'tihi. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak akan bisa memberi apa-apa. Jadi dia ibaratkan ingin memberi minuman kepada orang lain, maka di dalam tekonya itu harus ada air. Gitu. Jadi kalau saudara ingin menghidangkan teh, maka di dalam teko saudara itu harus ada teh. Tidak bisa saudara menghidangkan teh di teko saudara atau di apa namanya teko itu apa? Di termos saudara itu tidak ada kopi itu. Gitu. Jadi kalau saudara-saudara ingin menulis, maka kalau saudara-saudara hendak menulis, maka saudara-saudara harus membaca. Di dalam bacaan itulah saudara memiliki banyak perspektif sebagai bahan untuk menulis. Jadi kalau misalnya hasil penelitian, kemudian diskusi, terutama diskusi ya, karena membutuhkan semacam pembahasan, di latar belakang juga sama, kajian teori juga atau literatur review juga sama, terutama di pembahasan itu juga membutuhkan banyak banyak referensi, maka itu ketahuan seperti yang Pak Atok tadi, pembahasan isinya 2 lembar, sementara hasilnya 15 lembar atau 15 halaman. Nah, kemudian literatur reviewnya ada 20 halaman gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa penulis satu penelitian itu pasti bacaannya kurang gitu. Jadi itu beberapa gambaran. Jadi kalau saudara kira-kira coba saudara pelajari pada diri saudara sendiri, saya itu enaknya atau nyamannya membaca itu di mana? Di kamar mandi misalnya. Sudah Anda baca di kamar mandi. Saya nyamannya membaca di tempat ngopi misalnya. Sudah, Anda datang ke tempat ngopi niatnya membaca gitu. Jadi saya senangnya membaca pada saat saya hendak tidur. Ya sudah, biasakan pada saat hendak tidur gitu. Atau mungkin ada kebiasaan aneh, misalnya saya nyaman dan senang membaca pada saat saya berada di kamar mandi sambil menunggu air atau bak air itu penuh, gitu nggak ada masalah gitu ya. Atau kebiasaan-kebiasaan lain. Intinya adalah bahwa menulis itu, kalau Anda hendak menulis maka syarat utamanya Anda harus membaca. Jadi tidak bisa menulis itu tanpa membaca, seperti dibilang tadi. Membaca sama dengan menulis. Jadi kalau Anda rajin membaca, menurut saya di dalam kalimat ini, kalau Anda rajin membaca, maka pikiran-pikiran saudara atau keinginan saudara untuk menulis itu semakin banyak. Semakin Anda ingin tuangkan di dalam tulisan-tulisan saudara. Makanya kalau ada misalnya mahasiswa yang pada saat dia mengusulkan judul itu hanya 1, dan pada saat mengusulkan judul itu ketika ditanya
latar belakang, kemudian basis justifikasinya, arah tulisannya itu tidak ada, itu pasti karena bacaan dia kurang terhadap apa yang ditulis dalam bentuk judul yang diajukan gitu ya. Jadi itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu sesungguhnya kenapa tugas membuat karya tulis ilmiah seperti skripsi itu ada di semester akhir, karena harapannya saudara selama 3 tahun di 6 semester sebelumnya itu sudah banyak membaca. Bill Gates, salah satu pengusaha yang termasuk di antara 5 orang terkaya di dunia dengan kekayaannya Microsoft itu saya baca di Twitternya, itu dia baca buku seminggu 1 selesai. Jadi 1 buku itu diselesaikan oleh dia dalam 1 minggu. Jadi dalam 1 bulan itu dia menyelesaikan 4 buku. Jadi dalam 1 tahun itu dia menyelesaikan 48 buku itu. Bayangkan, Bill Gates orang kaya saja masih baca buku seperti itu untuk membuat dia tidak bisa ketinggalan terhadap berbagai isu yang ada di dunia. Jadi buku bacaan itu adalah gizi atau protein bagi otak kita. Nah, berarti kalau kita sudah kuliah 3 tahun, kalau kita meniru gayanya Bill Gates, maka ada 48 kali 3 buku. Berarti berapa tuh? 160-an buku lah. 172 buku yang sudah mahasiswa yang sekarang hendak skripsi sudah baca gitu. Ada orang lebih hebat dari Bill Gates. Siapa kira-kira di Indonesia yang bacaannya kuat yang saudara kenal? Ada yang bisa nyebut? Nanti saya kasih hadiah buku kalau bisa nyebut itu. Ada nggak? Royan Julian. Siapa? Royan Julian, 100 buku setahun. Royan Julian. Masih kurang. Masih kurang. Ada yang lain yang bisa jawab? Ada yang lebih banyak daripada dia? Oke, saya sebutkan ya. Dokter Siapa? mungkin, Pak. Rocky Gerung. Saya belum dapat datanya soal Rocky Gerung membaca banyak membaca gitu. Kalau buku-bukunya banyak. Oke, saya sebutkan. Orang yang dalam sehari itu membaca 6-8 jam dalam sehari itu adalah Burhanuddin Yusuf Habibie atau yang kita kenal dengan B.J. Habibie. Dia adalah salah satu orang yang langka dan paling jenius di Indonesia. Itu karena itu karyanya sampai dipatenkan di Jerman dan di beberapa negara di luar negeri. Jadi kalau saudara baca biografi beliau adalah orang yang membaca dalam 1 hari itu 6-8 jam. Saya dulu masih jadi wartawan di Jakarta pada saat beliau menjadi presiden, itu ditulis oleh wartawan Istana bahwa beliau adalah orang yang paling disiplin dalam segala hal. Bahkan kalau di rumah dia tidak sempat sarapan, dia biasanya sarapan di mobil menuju ke kantor presiden. Saudara-saudara, ini menjelaskan bahwa kekuatan membaca itu sangat luar biasa, menembus batas-batas, bahkan bisa menjangkau apa yang tidak kita tekuni, saudara-saudara. Karena buku itu adalah jendela dunia dan membaca itu adalah membukanya, dan cara mengikat ilmu yang luas itu adalah dengan cara menulisnya. Gitu. Jadi saat saudara menulis, maka saudara mengikatnya. Kalau kata Pramuji Anantatur, saudara sedang membuat sejarah dalam hidup saudara. Gitu. Jadi kenapa kemudian banyak orang menjadi besar meskipun dia mungkin dalam pandangan orang kecil karena dia rajin menulis, dan kualitas tulisan itu akan ditentukan oleh bacaan dia. Gitu. Jadi gitu ya. Apa yang dibaca itu yang akan ditulis. Jadi apa yang saudara baca itu yang akan saudara tulis. Kalau saudara misalnya rajin baca Doraemon, maka saudara tidak bisa nanti detektif Conan misalnya, saudara tidak bisa menulis
tulisan yang agak berat misalnya dalam konteks skripsi. Jadi sesungguhnya makanya di program S2 dan S3 itu ketika kita melamar menjadi mahasiswa sejak awal itu kita sudah diminta kerangka riset yang akan kita lakukan di S2 dan S3 gitu, karena itulah nanti yang akan kita lakukan dan kita belajar selama 2 atau 3 tahun itu, itulah yang akan kita isi gitu, sehingga output akhirnya itu adalah penelitian kita. Nah, saya melihat bahwa saudara-saudara tidak terlambat di dalam hal ini, masih ada waktu untuk memperkaya materi saudara. Maksud saya begini, kalau kira-kira saudara sudah di kepalanya itu sudah ada rancangan penelitian dan rancangan judul apa yang akan diteliti, misalnya soal birokrasi, maka buku-buku mengenai birokrasi harus saudara lahap secepat mungkin gitu. Jangan ada waktu lagi yang tersisa di antara pengusulan ini yang tidak saudara gunakan untuk membaca buku maupun jurnal yang berkaitan dengan birokrasi. Begitu pula kalau saudara misalnya ingin melakukan penelitian terkait dengan pilkada, maka buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pilkada itu saudara baca gitu ya. Apa yang ditulis dibaca. Jadi apa yang ditulis itu kemudian dibaca. Maknanya apa adalah bahwa apa yang akan kita tulis ini itu akan dibaca oleh kita, dibaca ulang begitu ya. Saudara ketika menulis judul itu jangan berhenti diserahkan begitu saja. Sebelum diserahkan saudara baca ulang. Nah, kira-kira arah dari setiap kata yang saya tulis ini kemana? Apa yang saya butuhkan untuk kira-kira memperkuat atau memperjelas setiap kata yang saya tulis di judul saya ini. Nah, itu saudara cari materinya. Nyari materi itu banyak, bisa melalui perpustakaan. Kalau tidak ada di perpustakaan, bisa melalui Google Buku. Kalau tidak ada di Google Buku, saudara bisa cari di Science Direct, punyanya Scopus tuh. Bisa saudara cari di Perpustakaan Nasional online. Saudara bisa dicari di Google Scholar. Kalau kira-kira masih sulit, bisa diskusi dengan dosennya gitu. Terutama misalnya dosen pengampu yang berkaitan dengan judul saudara karena dia lebih paham materi-materi itu gitu ya. Jadi harus mulai dibaca gitu. Kalau misalnya ada 5 kata atau 6 kata, 7 kata di dalam judul yang saudara misalnya hendak usulkan, saudara sudah harus memperhatikan setiap kata itu dan kebutuhan apa. Jadi apa yang ditulis itu dibaca. Dan begitu pula nanti ketika tulisan saudara itu menjadi penelitian yang sudah diterbitkan, baik di internal maupun eksternal, itu akan dibaca oleh orang lain setelah Anda. Gitu. Bisa jadi skripsi saudara akan dibaca oleh calon profesor yang melakukan penelitian pada bidang keilmuan atau topik atau tema yang sama. Gitu. Jadi itu adalah keyakinan bahwa di dalam dunia penulisan ini antara satu dengan yang lain itu terhubung dan tersambung. Tidak ada istilah junior, tidak ada istilah senior. Selama materi yang kita tulis itu berkualitas, maka dia akan dijadikan bahan bacaan oleh orang lain gitu ya, orang yang akan menulis atau meneliti setelah kita. Nah, ini adalah sistematika penulisan yang yang umum di dalam penulisan karya tulis ilmiah. Kalau tadi Pak Ato menjelaskan itu adalah panduan penulisan untuk skripsi di kampus kita. Kalau ini adalah gambaran umum yang kira-kira harus ada di dalam tulisan saudara. Kira-kira ini. Pertama adalah judul. Silakan saudara nanti cocokkan. Mungkin secara secara model ini tidak sama persis dengan metode atau sistematika penulisan skripsi di kampus kita. Tapi ini sebetulnya ada di sana, cuma saya pecah menjadi seperti ini ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Pertama titel itu judul. Judul itu tadi sudah kita mulai. Judul itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Nah, judul itu kira-kira jangan sampai berbeda dengan isi. Saudara kira-kira buat OTOT, tapi ditulis judulnya Kurket Milenial misalnya. Tidak boleh mengada-ada. Ya Kurket dari dulu ya begini gitu. Kenapa Anda tulis milenial? Apa milenialnya misalnya kan? Harus ada.
Misalnya harus menggambarkan isinya, jangan sampai ditulis portrait milenial tapi isinya sama dengan portrait mbah-mbah kita di masa lalu gitu. Ya mungkin kalau saudara mau bikin portrait milenial, misalnya portrait itu ada es krimnya misalnya, karena es krim sekarang lagi lagi booming di era milenial kan. Jadi jangan sampai membuat sesuatu di judul yang itu tidak menggambarkan isi. Karena itu pasti akan jadi masalah bagi Anda dan Anda akan menderita pada saat di ujian nanti gitu. Dan kalau kita nulis di jurnal nasional dan internasional, kita akan menderita dihajar habis oleh reviewer maupun editor jurnal tersebut. Jadi kira-kira begitu singkatnya. Nanti urusan teknis lainnya kita akan diskusikan perdalam pada saat kita mentoring ya, mentoring kelompok. Yang jelas syarat judul itu adalah tidak boleh mengada-ada, artinya tidak ada di isi saudara bikin judulnya. Saudara bikin judul itu menggambarkan isi betul-betul. Karena itu di awal saya tadi menanyakan judul dulu apa isi dulu, isi dulu apa judul dulu. Gitu. Nah yang kedua adalah abstrak. Abstrak itu adalah ringkasan dari keseluruhan isi artikel atau karya tulis ilmiah saudara. Nah, di abstrak itu harus ada semua digambarkan sebagai ringkasan untuk dibaca, memulai membaca sekaligus misalnya abstrak itu berguna pada saat saya hendak sebagai peneliti atau penulis itu hendak mengutip satu tulisan, itu saya biasanya buka di abstrak dulu. Saya cari abstraknya dulu. Abstraknya apa kira-kira? Oh, ternyata di abstrak ini ada nih poin atau atau penjelasan yang relevan dengan apa yang akan saya kutip gitu. Nah, setelah itu mungkin di abstraknya terlalu singkat, saya cari kalimatnya di kesimpulan atau saya cari kalimatnya di dalam di isinya, di pembahasan misalnya. Baru saya masuk ke dalam. Kalau di abstrak itu sudah tidak ada, maka artikel itu ditinggalkan. Jadi karena itu pentingnya membuat abstrak itu yang kira-kira mewakili penjelasannya seluruh artikel atau karya tulis ilmiah yang kita buat. Apa isi abstrak? Yang pertama adalah masalahnya dulu. Gambaran masalahnya dulu. Misalnya kita mau meneliti tentang politik uang pada pemilihan kepala desa misalnya. Digambarkan satu kalimat di awal abstrak itu seperti seperti di latar belakang lah kira-kira yang menegaskan persoalan yang berkaitan dengan penelitian kita. Politik uang menjadi satu fenomena umum di dalam politik Indonesia, termasuk pada pemilihan kepala desa misalnya. Sudah cukup segitu aja. Itu adalah pengantar atau background penelitian kita yang kira-kira ingin menegaskan bahwa politik uang itu adalah fenomena umum yang terjadi di dalam perpolitikan Indonesia, termasuk di pemilihan kepala desa. Penelitian ini, ya, barulah kita masuk kepada tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap misalnya, atau untuk mengetahui misalnya, atau untuk menganalisis misalnya praktek politik uang pada pemilihan kepala desa Baban misalnya, Beban atau Baban lah misalnya. Baban itu di mana? Gapura ya, Gapura Sumeneb. Oke, sudah ya. Ini ketujuan. Lalu kita jelaskan metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif misalnya. Sedangkan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi. Ya, observasi pada dijelaskanlah sedikit observasi yang dilakukan pada saat pemilihan kepala desa Beben tahun 2021 misalnya. Selain observasi, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam atau in-depth interview terhadap sejumlah informan yang berkaitan langsung dengan peristiwa politik uang pada pemilihan kepala desa. Oke ya. Kemudian setelah metode hasil.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperolehlah data bahwa politik uang dalam pemilihan kepala desa di Beben itu cukup masif. Dan jumlah uang untuk setiap pemilih itu cukup besar, misalnya 1 juta per pemilih. Barulah kemudian pembahasannya sedikit dijelaskan di situ. Dalam teori politik, misalnya, politik uang itu merupakan bagian dari politik pragmatisme. Kalau politik pragmatisme berarti teorinya adalah teori rational choice. Ini kira-kira relevan dengan teori yang disampaikan oleh misalnya James Coleman mengenai teori pilihan rasional sedikit. Nah, sudah. Jadi itu orang akan paham bahwa penelitian saudara memiliki latar belakang ini, metodenya ini, tujuannya ini, metodenya ini, hasilnya ini, kira-kira pembahasannya ini. Clear. Apa, simple, jelas, padat, tapi orang paham penelitian saudara tentang ini. Saudara, orang pembaca itu akan membandingkan nanti penelitian saudara dengan penelitian yang lain. Oh, nggak ada ternyata yang nulis tentang apa namanya masifnya politik uang, kecuali Yondi misalnya. Ada di artikel ini atau ada di skripsinya ini yang sudah direpositori oleh Universitas Sudaraja atau oleh FISIP gitu. Tinggal kita klik saja di apa namanya di online-nya, di gudang repositorinya itu. Nanti muncul. Nah, itu abstrak. Jadi judul abstrak, kemudian baru introduction. Introduction ini kalau di skripsi itu kira-kira bab 1 ya, pendahuluan. Introduction ini adalah latar belakang. Latar belakang ini menggambarkan data-data yang menggambarkan tema yang kita teliti. Saya biasanya dan umum dilakukan oleh para peneliti dalam membuat introduction atau latar belakang ini, dia seperti kalau saudara sering beli apa namanya, beli bensin eceran itu, saudara tahu corong ya, corong, tahu corong ya, benar ya, bukan corong di masjid, enggak. Bisa juga corong di masjid itu, tapi corong di masjid bisa. Corong di masjid itu dari depannya itu kan lebar ya, baru ke belakang dia menyempit. Nah seperti itu. Sama dengan corong untuk saudara ngisi bensin eceran itu di atasnya itu dia apa lebar, ke bawah dia makin sempit. Seiring dengan sempitnya apa namanya lubang untuk ngisi bensin di sepeda itu. Jadi membuat introduction itu tadi saya sampaikan, saya tegaskan itu berkaitan dengan data-data yang relevan dengan tema kita. Ya, dia hanya berisi data-data dan fakta-fakta yang berhubungan dengan data kita sebagai gambaran kepada pembaca bahwa tema yang kita tulis ini memiliki urgensi, memiliki kepentingan untuk kita ungkap dan kita teliti. Nah, di mana cerobongnya, Pak? Di mana corongnya, Pak? Corongnya itu adalah bahwa kalau saudara kira-kira meneliti dalam konteks untuk publikasi nasional misalnya, skripsi itu saya anggap adalah publikasi nasional lah, karena kita di kampus itu berkaitan dengan apa namanya dunia akademik. Kecuali saudara ingin nulis misalnya di jurnal internasional Scopus, saudara bisa mengambil data yang berkaitan dengan itu pada skala global gitu. Tapi kalau skala Indonesia, saudara harus cari data itu di skala nasional. Misalnya saudara carilah riset terdahulu atau data-data yang kira-kira dipublikasi oleh lembaga-lembaga peneliti atau LIPI, LSM, dan lain-lain yang berkaitan misalnya politik uang pada pemilihan kepala desa misalnya. Saudara bisa gambarkan tuh dalam gambaran yang luas di Indonesia dulu cerita gitu. Satu paragraf saudara jelaskan itu. Nah, satu paragraf itu adalah satu pokok pikiran. Satu pikiran, jangan sampai di dalam satu paragraf itu banyak pikiran. Kalau saudara di paragraf pertama itu ingin bicara soal politik uang pemilihan kepala desa yang masif di seluruh Indonesia, maka saudara cari data-data itu dari berbagai sumber dan referensi yang saudara buat dalam bentuk kalimat-kalimat, tetapi dalam satu paragraf. Jadi satu paragraf itu bisa berapa kalimat, tapi pokok pikirannya itu hanya satu. Soal tadi itu ya, yang global itu. Nah, kemudian saudara ingin narik lagi dia ke skop atau wilayah yang lebih sempit. Saudara masuk ke Jawa Timur, bagaimana peta data
data politik uang pemilihan kepala desa di Jawa Timur misalnya kan, saudara bicara itu di Jawa Timur. Nah, kalau penelitian saudara di Sumeneb, saudara harus punya data misalnya yang di Sumeneb makin sempit lagi. Nah, mungkin saudara karena sebelum mengajukan judul ini saudara bisa diskusi dengan pihak-pihak tertentu, mungkin saudara membaca di berbagai media dan koran dan itu sebagai alasan saudara untuk mengajukan judul ini, kutip itu sebagai bagian dasar saudara melakukan penelitian atau kajian itu. Nah, gitu. Misalnya pada pilkades periode sebelumnya terjadi misalnya kisruh di antara pendukung tim calon kepala desa karena tidak meratanya pembagian uang. Nah, itu saudara sampaikan data dan fakta itu sebagai basis atau justifikasi saudara mengangkat data itu. Nah, nanti di akhirnya itu saudara pasti akan menyebutkan, misalnya kalau di kalau di skripsi itu sistematikanya itu dalam bentuk rumusan masalah. Ya, mengapa atau bagaimana berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah bagaimana proses terjadinya politik uang pada pemilihan kepala desa. Itu adalah namanya question research. Pertanyaan penelitiannya harus ada di dalam introduction atau latar belakang. Kira-kira begitu ya. Di introduction jelas hanya berkaitan dengan fakta dan data-data yang berkaitan dengan tema penelitian kita. Dari yang data umum ke data yang khusus. Artinya apa? Bahwa apa yang kita tulis meskipun itu skalanya adalah skala desa, tetapi dia memiliki keterkaitan dengan isu secara luas, baik di level nasional maupun kalau misalnya dia mau dipublikasi ke internasional, harus ke isu global gitu. Jadi tidak berdiri sendiri dia tulisan kita itu. Karena itu kita buat introduction atau latar belakangnya dari yang wide ke yang sempit itu, dari yang lebar ke yang sempit. Bisa dipahami ya? Atau ada pertanyaan sampai di sini kira-kira kawan-kawan sebelum saya lanjut ke literatur review atau tinjauan pustaka? Silakan. Atau sudah pada mengantuk? Cuma dua yang saya lihat yang menyalakan kamera, Yondi sama Ramzul. Yang lain malu-malu menyalakan kameranya. Mungkin sedang rebahan dan tertidur kebablasan. Saya ngomong hanya berdua saja dengan Ramzul dan Yondi. Bagaimana kawan-kawan yang lain, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak, saat ini tidak, Pak. Oh, tidak ada. Untuk saat ini masih belum, Pak. Paham ya? Belum, Pak. Baik, Pak. Paham. Paham. Berarti nanti kalau saya tanya mesti bisa jawab tuh. Insya Allah, Pak. Amin. Oke, yang keempat ada namanya literatur review atau tinjauan pustaka. Nah, kalau di karya tulis ilmiah untuk publikasi Scopus, banyak jurnal yang tidak mensyaratkan literatur review, tapi saya anggap beberapa jurnal memang mensyaratkan ada literatur review, karena ini saudara orientasi penulisannya adalah untuk skripsi. Di skripsi itu ada bab 2 tinjauan pustaka, maka saya cantumkan ini. Literatur review. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ato ya, kajian pustaka. Nggak perlu saya sebutkan lagi, karena sudah ada penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ato. Intinya sama. Jadi literatur review itu berkaitan dengan dua hal. Pertama berkaitan dengan konsep-konsep, yang kedua berkaitan dengan teori-teori. Apa kira-kira konsep-konsep dan teori-teori? Itu biasanya mengacu kepada judul yang ada di dalam judul karya tulis ilmiah saudara. Jadi semua yang ada di judul itu secara konsep dijabarkan berdasarkan pengertian yang sudah dikemukakan oleh para ahli di bidangnya. Misalnya motivasi pegawai negeri dalam melayani kepentingan publik misalnya. Maka apa itu motivasi, maka apa pelayanan, maka apa itu birokrasi, itu harus ada pengertian-pengertiannya dari sumber-sumber yang saudara rujuk secara sahih gitu ya. Nah, yang kedua,
berupa teori. Jadi literatur review itu juga berisi tinjauan atau kajian terhadap teori. Karena ini karya tulis ilmiah seperti yang saya sebutkan tadi, pasti ada teorinya. Teori itu bisa saudara sesuaikan apakah teorinya itu teori utama atau teori pendukung. Kalau misalnya saudara menggunakan teori utama, biasanya dalam penelitian itu ada teori tambahan namanya teori pendukung. Tapi kalau saudara misalnya tidak menyampaikan itu teori utama atau grand teori, maka cukup misalnya saudara sebutkan teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori evaluasi kebijakan, misalnya menurut Edward 3 misalnya. Sudah, saudara jelaskan saja teori menurut Edward 3. Nah, tetapi sebelum saudara menjelaskan mengenai teori Edward itu, saudara terlebih dahulu menjelaskan dulu teori yang berkaitan dengan teori evaluasi kebijakan. Malah biasanya dimulai dengan teori kebijakan publik dulu, baru teori evaluasi kebijakan publik, baru saudara tambahkan lagi nanti terakhir teori evaluasi kebijakan menurut Edward. Jadi itu supaya perspektif teorinya itu menjadi luas dan menyeluruh gitu. Jadi mungkin di teori kebijakan saudara bicara teori kebijakan menurut siapa ahlinya gitu. Selain teori kebijakan, di dalam dikasih judul lagi, misalnya di bawahnya subjudulnya teori evaluasi kebijakan. Teori evaluasi kebijakan, saudara bicara lagi beberapa ahli yang berbicara teori kebijakan, evaluasi kebijakan menurut Edward, menurut Mas Manian Sabatier, atau menurut siapa lagi gitu ya. Baru kemudian pada judul ketiga, evaluasi kebijakan Edward misalnya. Nah, saudara sebutkan bahwa penelitian yang saya lakukan ini akan menggunakan teori evaluasi kebijakannya Edward. Sehingga nanti orang tidak bingung, ini kok banyak teori, mana yang mau dipakai? Karena itu kata Pak Atok tadi harus saudara sebutkan nanti operasionalisasinya di mana atau apa yang saudara gunakan. Jadi jelas, dari berbagai penjelasan teori itu saudara mau menggunakan teori Edward. Nah, nanti itulah yang akan digunakan di dalam analisis terhadap penyusunan hasil maupun pembahasan. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan saya lanjutkan. Yang kelima, metode. Metode ini ada di bab 3. Tadi sudah dijelaskan. Metode itu harus bisa menjelaskan sedetil dan senyata mungkin di dalam penelitian saudara. Ada kebiasaan salah yang masih dibiasakan oleh teman-teman mahasiswa yang saya uji. Ya mungkin juga terjadi di fakultas yang lain. Belum dibedakan antara usulan atau proposal dengan hasil gitu ya. Jadi kalau di metode itu mungkin saudara masih belum bisa menyatakan secara jelas siapa kira-kira, siapa saja informan yang saudara wawancarai misalnya. Kemudian observasinya di mana saja, kapan saja, melingkupi apa saja, mungkin saudara tidak bisa jelaskan. Mungkin gambaran umum saja yang bisa saudara jelaskan. Tetapi kalau penelitian saudara itu sudah berupa hasil penelitian, dari proposal itu harus dirubah. Misalnya tadi disebutkan, informan utamanya siapa saja? 1, 2, 3, sebutkan atribusinya dia sebagai apa gitu ya. Nah, kemudian di metode pengumpulan data observasi, misalnya saudara sebutkan juga yang saudara observasi itu apa saja, kapan saudara melakukan observasi. Saudara sebutkan hasilnya apa dari observasi itu. Nanti dimunculkan di dalam hasil gitu. Jadi apa namanya? Clear penelitian itu tidak hanya kalau dia kualitatif, misalnya hanya menampilkan hasil wawancara saja, tapi juga menampilkan hasil observasi saudara, gitu loh. Karena itu ada triangulasi metode kan di dalam penelitian itu. Ada triangulasi metode, misalnya saudara metode pengumpulan datanya dengan wawancara mendalam. Metode pengumpulan data yang lain adalah dengan observasi. Nah, mestinya kalau kita melakukan triangulasi metode, maka ini harus saling merecek. Makanya saya sering tekankan kepada para mahasiswa bahwa
saat saudara melakukan wawancara mendalam kepada informan, saudara tidak mengiyakan begitu saja apa yang disampaikan oleh informan. Kemarin ada mahasiswa yang saya uji. Kata informannya ada pembangunan sarana pariwisata pada masa pandemi. Saya tanya apa sarana pariwisata? Permainan anak. Mana foto permainan anaknya? Tidak ada. Saudara observasi enggak? Observasi, Pak. Kemana? Ke Lombok. Mana hasil observasinya? Enggak ada. Terus ini kan dipertanyakan hasil penelitiannya. Karena tidak ada data pendukung. Gitu loh. Nah, itu penting. Jadi enggak hanya sekedar dicantumkan yang kata Pak Atok tadi itu hanya sekedar dicantumkan sudah selesai. Enggak, ini harus dioperasionalisasikan dalam kegiatan penelitian saudara. Misalnya tadi itu dia bilang ada pembangunan sarana pariwisata. Kita tanya, di mana Pak? Berapa anggarannya? Kapan, tahun berapa Pak? Saudara cek, kalau katanya di Lombok, di Lombok. Ternyata tidak ada. Itu saudara bisa jadikan hasil penelitian saudara bahwa tidak ada pembangunan yang bernama fasilitas permainan anak. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Yang kelima, itu risal. Risal itu hasil penelitian. Hasil penelitian itu harus kira-kira menggambarkan secara detail hasil penelitian saudara berdasarkan indikator yang saudara buat atau tadi fokus yang saudara buat. Nah, risal ini tidak boleh menyimpang dari indikator. Jadi yang data yang banyak saudara ambil di lapangan tadi dijelaskan oleh Pak Atok. Cara pengumpulan datanya itu baik wawancara mendalam maupun melalui observasi, pengamatan langsung tadi itu, observasi itu pengamatan langsung, bisa dengan penelusuran dokumen. Penelusuran dokumen itu misalnya saudara kumpulkan data-data lewat media online, bisa. Kalau misalnya saudara tidak bisa mendapatkannya lewat secara wawancara maupun observasi, atau bisa saudara gabungkan di antara ketiga metode pengumpulan data ini, nggak ada masalah. Nah, tapi yang penting di antara data yang saudara kumpulkan itu harus bisa memenuhi indikator atau fokus yang saudara kumpulkan tadi itu. Jangan sampai ada yang tidak ada di indikator atau tidak ada di fokus saudara masukkan. Karena itu perlu dibuang. Itu bisa saudara kumpulkan lagi untuk penelitian saudara yang lain gitu. Jangan sampai dihapus gitu ya. Nggak apa-apa, diambil saja misalnya. Oh, saya punya banyak wawancara nih, tapi ada wawancara yang tidak relevan dengan indikator yang saya susun, nggak apa-apa disimpan itu untuk hasil penelitian yang lain, gitu ya. Jadi intinya hasil itu adalah ulasan penelitian saudara yang saudara peroleh berdasarkan indikator atau fokus yang ada. Fokusnya berapa misalnya? Kalau teori Edward itu evaluasi kebijakan itu misalnya ada 4 kalau nggak salah ya. Ada komunikasi, ada sumber daya, ada kecenderungan birokrasi, kemudian ada sumber daya ya. Ada 4 kalau nggak salah itu. Ada struktur birokrasi atau struktur pelaksana. Nah, itu disesuaikan saja dengan itu. Selebihnya nanti yang tidak ada di luar itu saudara simpan, tidak perlu saudara hapus, tapi jangan dimasukkan di dalam penelitian saudara. Biar tidak kacau gitu, hal yang tidak relevan jangan sampai dimasukkan. Ya, yang dimasukkan itu berbagai hasil yang tadi saya sampaikan, baik yang diperoleh dengan wawancara mendalam, dengan observasi maupun dengan penelusuran dokumen gitu. Jadi itu dipadukan nanti di hasil. Jadi bagus tuh kalau misalnya TikTok saling menjawab dari hasil penelitian, dari hasil wawancara saya dijelaskan oleh informan bla bla bla, dikutip. Menurut si ini yang berdasarkan wawancara pada tanggal sekian di kantor ini. Sudah di kantor di indikator yang sama, misalnya saudara mendapatkan data. Sementara dari observasi yang saya lakukan, misalnya ada ditemukan 10 kursi yang rusak misalnya kan, dari wawancaranya misalnya cuma ada 5 kursi yang rusak. Tapi ketika Anda ke lapangan ada 10 kursi yang rusak. Saudara jelaskan saja, tidak usah saudara bilang bahwa data yang disampaikan oleh informan itu tidak benar. Saudara tidak perlu menghakimi itu. Sementara itu, misalnya dari observasi yang saya lakukan ada 10 kursi yang rusak gitu. Nah, nanti kalau misalnya saudara sajikan
fotonya itu ada 10 kursi yang rusak, nah itu akan menjadi apa namanya, menjadi data yang kuat bahwa observasi itulah yang betul daripada pernyataan informal, gitu. Karena ada fotonya kan, gitu. Mungkin cukup saudara lampirkan di apa namanya, saudara sisipkan, saudara insert di hasil itu satu foto saja. Sisa-sisa fotonya saudara nanti lampirkan di lampiran ya, saudara masukkan di lampiran. Nah, yang ketujuh itu ada namanya diskusi. Diskusi seperti yang disampaikan Pak Atur tadi. Bahasa lainnya pembahasan ya. Ini sungguhnya discussion. Discussion itu pembahasan. Nanti pembahasannya itu berkaitan, kalau secara umum itu saya garis bawahi 2 saja. Diskusi itu. Pertama adalah diskusi hasil penelitian saudara dengan penelitian orang lain yang terlebih dahulu melakukan penelitian yang kira-kira tema dan topiknya hampir sama. Ya. Saudara diskusikan, apa yang saudara diskusikan? 2 hal. Pertama adalah persamaan penelitian saudara dengan penelitian mereka. Yang kedua adalah perbedaan penelitian saudara dengan penelitian mereka. Nah, bisa jadi perbedaan ini adalah kebaruan dari penelitian saudara. Jadi diskusi pertama adalah diskusi empirikal berdasarkan hasil penelitian saudara dengan penelitian orang lain yang terlebih dahulu. Itulah manfaatnya kira-kira peletakan adanya penelitian terdahulu di bab apa namanya, di bab 2 itu. Jadi itu bukan asal diletakkan, tapi berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya tadi itu. Nah, yang kedua adalah diskusinya teoritikal, berdasarkan teori. Jadi di bab 2 itu pula ada teori yang saudara ambil, teorinya Edward misalnya, yang kira-kira dalam tinjauan teori apa namanya, teori misalnya, teori kan di indikator pertama atau di fokus pertama teorinya Edward itu misalnya komunikasi. Nah, saudara bisa merujuk teori-teori komunikasi yang saudara ambil dari ahli lain yang berbicara tentang komunikasi. Saudara jelaskan diskusinya. Jadi dalam teori komunikasi bla bla bla. Nah, penelitian ini menjawab misalnya atau menunjukkan bahwa komunikasi yang berlangsung pada pelayanan publik itu berlangsung secara digital. Misalnya ya, pelayanan publik berlangsung secara digital. Kita tidak lagi datang ke kantor pemerintah, tapi hanya mengisi form di aplikasi, nanti hasilnya dikirim oleh petugas ke aplikasi lain. Nah, coba saudara cari teori misalnya komunikasi digital gitu kan. Nah, itu saudara bahas di situ secara teoritis itu. Nah, begitu pula elemen-elemen lain yang saudara temukan dalam penelitian saudara diskusikan secara teoritis itu ya. Itu intinya. Jadi akan banyak nanti diskusi atau bab pembahasan saudara, bahkan bisa lebih banyak daripada bab 2 maupun di bab 4-nya. Karena ada hasil, ada diskusi empirikalnya, ada diskusi teoritikalnya gitu. Nah, yang ke-8 itu adalah conclusion atau kesimpulan. Tadi disampaikan oleh Pak Ato, apa itu kesimpulan dan tidak perlu saya ulang lagi. Kesimpulan itu hanya menyimpulkan, tidak boleh memasukkan hal baru. Cukup apa yang muncul, apalagi menjustifikasi. Peneliti itu tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menjudge gitu. Ini salah, ini benar. Cukup sajikan saja bahwa di dalam pelayanan, misalnya pelayanan publik Kabupaten Sumeneb sudah menggunakan teknologi digital. Nggak usah bilang pelayanan ini sudah berlangsung secara bagus dan sudah sangat luar biasa atau biasa di luar gitu. Nggak usah dikasih komentar begitu. Cukup apa namanya, disajikan saja, disampaikan gitu. Biarlah orang lain yang menilai apakah itu luar biasa atau biasa di luar gitu kan. Tidak boleh ada menggunakan kata-kata menghakimi, menjustifikasi, juga menghiperbola, mendramatisasi hasil penelitian gitu ya. Disampaikan saja secara apa namanya, secara wajar dan normal. Yang terakhir itu adalah Selamat pagi. Yang terakhir itu adalah bibliografi atau daftar pustaka atau Niko Durato. Mencari ya?
Jadi ya beratur. Iya kan ini dia kami. Iya dua orang. Terakhir adalah bibliografi, sama dengan daftar pustaka, bisa dengan referensi ya. Nah, sekarang penulisan daftar pustaka, bibliografi, dan referensi ini sudah menggunakan aplikasi, namanya ada Mendeley, ada Sitiru, ada bukan Sitiru judul lagu ya, Z apa tulisannya itu, Sitiru, ada EndNote, apa macam-macam lah, banyak. Cuma karena apa namanya yang banyak dipakai itu namanya Mendeley. Mungkin hari Senin kita akan berkenalan dengan Mendeley, karena itu nanti itu sesungguhnya memudahkan para peneliti untuk membuat kutipan dan bibliografi, sehingga nanti ada otomatisasi bahwa tulisan kita ini bisa ditelusuri sampai kepada sumber aslinya. Itu menunjukkan akurasi dari apa namanya kutipan dan daftar pustaka kita atau bibliografi kita, bersama dengan style atau modelnya. Ada yang model apa style, ada IAE style, ada Human Modern Style, ada Chicago Style, dan seterusnya. Model-model itu nanti akan disesuaikan misalnya dengan kebijakannya jurnal, kalau kita mau menerbitkan tulisan kita di jurnal, atau kebijakannya lembaga menentukan tulisan seperti apa, gitu ya. Itu nanti akan disepakati. Nah, itu sistematika penulisan yang normal di dalam penyusunannya. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan rumus penulisan yang lain. Membaca ulang hasil tulisan. Kalau saudara sudah menulis secara keseluruhan skripsi saudara, saudara jangan apa? Jangan berhenti pada tahap itu, tapi saudara harus mau dan harus dipaksa untuk mau membaca ulang tulisan saudara itu. Untuk apa? Biasanya nanti kita akan menemukan kekurangan-kekurangan tulisan kita, kelemahan-kelemahan tulisan kita, baik substansi maupun secara teknis. Nah, setelah dibaca ulang, kira-kira, nah kita diskusikan hasil tulisan itu dengan orang lain. Hasil diskusikan kira-kira apa masukannya. Bisa dengan teman kita, bisa dengan kakak kelas kita, bisa juga dengan dosen kita, bisa juga dengan orang yang kita kenal, peneliti lain yang mungkin lebih paham terhadap topik itu. Gitu. Kita diskusikan saja dan kita dengarkan. Itu untuk memperbaharui hasil tulisan. Jadi jangan cepat puas terhadap hasil penelitian, karena penelitian itu tulisan itu tidak ada yang sempurna, pasti ada memiliki kekurangan, bahkan hingga ditulis oleh guru besar sekalipun dia tetap ada kekurangan-kekurangan. Karena itu perlu ada upaya untuk memperbaharui atau memperbaiki hasil tulisan kita itu. Nah, yang ketiga itu adalah minta masukan kepada pakar di bidang terkait. Saudara jangan malu-malu untuk misalnya meminta pendapat dosen saudara yang mengampu di mata kuliah itu, yang saudara-saudara kira-kira jadikan penelitian. Kan biasanya sering ditanya, penelitian saudara itu ada kaitannya dengan mata kuliah apa misalnya, mata kuliah A misalnya. Nah, saudara bisa meminta masukan kepada dosen yang mampu mata kuliah itu, kira-kira apa masukannya Bu, atau apa masukannya Pak terhadap penelitian yang sudah saya susun ini. Gitu ya. Jangan malu atau jangan segan untuk bertanya. Yang berikutnya adalah mendiamkan hasil tulisan. Kalau sudah saudara diskusikan, saudara perbaiki gitu, nggak apa-apa, saudara diamkan dulu, barang sehari, 2-3 hari, sambil saudara bawa jalan-jalan gitu ya. Saudara bawa jalan-jalan, saudara bawa ngopi gitu, untuk menjernihkan pikiran saudara terhadap apa yang sudah saudara tulis. Jangan buru-buru di store dulu. Makanya bikin penelitian itu jangan terlalu mepet-mepet, saudara-saudara. Biar ada waktu untuk merenungkan kembali. Saudara berhibernasi terhadap apa yang saudara teliti. Diamkan saja. Jadi dia seperti mengaduk satu minuman kopi atau teh, nanti kalau sudah ngendap itu kelihatan kotorannya gitu. Nah, kotoran itu nanti perlu dibersihkan. Kayaknya nih tanda tulisnya nggak betul nih. Kok titik ada jarak dengan huruf misalnya atau kata misalnya, dan seterusnya. Itu perlu.
Memastikan semua hal teknis seperti spelling atau ejaan, tanda, kemudian kata, penulisan, dan lainnya sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Saudara sekarang harus download di HP atau di laptop saudara Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Saudara bisa mengecek nanti yang betul itu misalnya praktik atau praktek. Nah, nanti biar tidak terjadi keraguan-raguan, saudara ketik KBBI, praktik misalnya, atau praktek. Mana bentuk baku yang direkomendasikan oleh KBBI. Itu yang saudara pilih gitu ya. Tanda tanya itu dipisah atau disambung dengan kata sebelumnya misalnya, atau tanda seru. Nanti saudara cek itu. Nah, yang terakhir itu, yang keempat itu adalah melakukan cek plagiasi. Kalau sudah semua ejaannya dianggap betul, saudara perlu cek plagiasinya. Plagiasinya berapa persen? Setahu saya yang dibenarkan itu, yang norm yang aman itu adalah angka di 15%. 15%. Ada yang mentoleransi yang penting di bawah 20%. Yang aman itu sungguhnya di bawah di angka 15%. Tapi kalau untuk jurnal, untuk tulisan jurnal internasional itu rata-rata maksimal 10%. Bahkan kalau saya biasanya rata-rata cuma 3%. Bahkan ada yang 1%. Ada teknik dan ilmunya. Nanti kalau memang fakultas menyelenggarakannya, kita akan bikin pelatihan lanjutan mengenai teknik pengutipan rujukan supaya dia tidak menjadi plagiasi. Gitu ya. Tapi sekali lagi pelatihan ini hanya melatih saudara, hasilnya akan ditentukan oleh saudara sendiri. Apakah saudara rajin atau tidak, disiplin atau tidak, itu akan sangat ditentukan oleh saudara sendiri. Nah, yang berikutnya itu adalah yang kelima ini, harus yakin, saudara. Setelah melalui serangkaian tadi itu, trik-trik dan langkah-langkah itu, atau rumus-rumus itu, saudara harus yakin bahwa apa yang saudara sudah tulis itu adalah karya terbaik saudara. Dan harus percaya diri. Jadi ketika ujian itu, saudara merasa percaya diri untuk menyampaikan bahwa penelitian saudara ini adalah penelitian yang saudara lakukan sendiri, tidak minta ke orang lain, dan semua prosesnya sudah saya lakukan dengan maksimal. Saya juga sudah bimbingan dengan dosen pembimbing, saya juga sudah melakukan diskusi dengan teman-teman, meminta masukan, bahkan saya juga meminta masukan dari dosen mata kuliah itu atau orang yang berpengalaman yang telah menulis tentang topik itu yang saya kenal, sehingga ini adalah karya terbaik saya yang sudah saya lakukan dengan maksimal. Jadi begitu ya, sehingga saudara tidak minder pada saat melakukan ujian, tapi senang, gitu, bangga. Katanya Profesor Bambang Supriyono itu, penguji eksternal saya waktu S3 itu, kita berdiri di depan penguji itu dengan dengan dada yang tegak, begitu, ingin menunjukkan kepada masyarakat ilmu pengetahuan bahwa saya sudah melakukan karya yang akan didiseminasi. Ini yang terakhir. Jadi karya saya ini akan didiseminasi, akan diseminasi itu disampaikan, gitu. Disampaikan ke kalangan akademisi internal maupun kalangan akademisi di luar internasional. Karena kalau saudara tulisannya itu meskipun skripsi, kalau sudah direpositori misalnya oleh universitas atau oleh fakultas, itu saudara tulisannya bisa dibaca oleh semua orang di dunia. Artinya saudara siap mempertanggungjawabkannya, gitu. Jadi ini bukan main-main, gitu. Hasil penelitian ini serius untuk ilmu pengetahuan. Karena itu saudara siap untuk melakukan ujian, diuji oleh dosen penguji. Ya. Yang kedua adalah forum ilmiah. Saudara misalnya ikut dalam seminar, wall paper, saudara presentasikan hasil penelitian saudara. Kemudian oleh forum ilmiah di dalam ruang yang hadir itu, atau di forum Zoom, saudara ditanya, diuji, bagaimana metode saudara? Saudara bagaimana melakukan wawancara? Anda kok bisa melakukan wawancara mendalam dengan banyak orang, padahal pada bulan itu pandemi sedang tinggi dan daerah itu adalah zona merah, gitu misalnya.
Ya kan? Itu akan diuji semua. Kemudian hasilnya, metodenya. Misalnya teori saudara sudah sangat usang, kenapa dipakai sekarang gitu? Apa alasan saudara dan seterusnya itu akan diuji. Begitu pula diuji atau didiseminasi di jurnal atau di proceeding di jurnal nasional maupun jurnal internasional dalam bentuk publikasi artikel saudara yang sudah disesuaikan sesuai dengan misalnya syarat-syarat dan ketentuan yang ada di mereka, dan itu akan mengalami serangkaian proses ujian mulai dari seleksi oleh editor jurnal, kemudian reviewer, kemudian kalau sudah terbit dia akan diuji oleh pembaca. Benar nggak misalnya penelitian ini begini? Jangan-jangan ini hanya merupakan bentuk fabrikasi terhadap hasil penelitian maupun bentuk plagiasi terhadap satu kegiatan penelitian. Oke, cukup kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya persilakan kepada saudara-saudara jika ada yang ingin bertanya mengenai materi yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Ida dan teman-teman panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida masih di-mute mikrofonnya, Bu Ida. Baik, Pak Dayat, terima kasih untuk beberapa materi yang telah disampaikan, dan materi ini tentu sangat memberikan kontribusi yang tinggi bagi para mahasiswa, cukup aplikatif ya, sehingga teman-teman nanti ketika akan melakukan sesuatu, langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Pak Dayat mohon untuk diindahkan. Artinya kalau saudara ingin menjadi penulis, ya, jadi berproses itu jangan pernah saudara takuti, tapi proses itu harus dilakukan dengan yang sebenarnya. Nah, barangkali sebelum diakhiri, masih